bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun orang-orang terdekat kami, bahkan keluarga kami pergi meninggalkan kami, Engkau tetap hadir di hidup kami. Engkau tetap memberikan kekuatan, menyertai kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Dan kami ingin meminta ampun atas semua kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan, namun terkadang Tuhan kami lupa akan hal itu dan kami pergi meninggalkan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan semua kelalaian kami dan kesalahan kami. Kami juga melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami, kepada orang-orang yang menyakiti hati kami dan menjahati kami Tuhan. Kami mengampuni mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan agar mereka berbalik ke jalan-Mu Tuhan dan mereka bertobat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dan keluarga dalam Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang menjagai mereka dan yang menyertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan kami Tuhan, karir kami, keluarga kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan ke depannya. Engkau yang menjagai kami dan menyertai kami. Kami tidak takut Tuhan, karena selalu ada Tuhan yang ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan hanya fokus kepadamu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya semua pujian, mazmur, nyanyian berkenan kepadamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya.
haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan ajaran-Mu Tuhan, jalan-jalan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat menuntun kami keluar dari padang gurun Tuhan, dari setiap masalah, dari setiap pergumulan kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu untuk hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Kami perlukan nasihat yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk terus hidup dekat dengan-Mu Tuhan, untuk terus melakukan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan menaikkan satu pujian ya Tuhan. Kiranya pujian ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau satu-satunya yang berdiam mengenal
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Karena kasih-Mu adalah kasih yang bertindak, kasih yang berkorban, kasih yang menyelamatkan. Hingga dosa kami semerah kain kermisi telah Kau buat putih seputih bulu domba. Oleh karena darah-Mu yang mahal tercurah di Kalvari, darah penebusan, darah anak domba, darah yang membawa kami hidup dalam hidup yang berlimpah kasih, dan hidup yang diperbaharui dan disempurnakan oleh Roh dan firman-Mu. Anugerahkan kebenaran firman-Mu dalam dimensi pengertian Roh-Mu bagi setiap kami, hingga roh hikmat pengertian benar itu mendasari akan hidup kami, hingga hidup kami berbuah-buah dalam kehidupan ini. Anugerahkan kasih-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan. Kita masih memasuki serial pengertian pesan nubuatan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada bagian firman yang disampaikan pada doa tutup dan buka tahun ini. Saya bacakan Roma 6 ayat 18 dan 20. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah hamba kebenaran versus hamba dosa. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menuliskan tentang anggota-anggota tubuh. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ingin kita memahami tentang bagian-bagian daripada tubuh ini yang dipakai menjadi hamba kebenaran. Kalau tidak masuk fungsi daripada anggota-anggota tubuh ini menjadi hamba kebenaran, sudah pasti akan menjadi hamba dosa. Karena itu Bapak Ibu, parameter firman kita hari ini adalah tentang panca indera. Nah, saya belum pernah juga menemukan bagaimanakah selama lebih dari 25 tahun lebih ini diajar dan bahkan mengajar, bahkan mencari akan pengertian dan pemahaman Tuhan oleh pimpinan Roh-Nya melalui firman-Nya, khotbah-khotbah tentang panca indera. Tapi hari ini saya tahu akan susah sekali Bapak Ibu kalau kita bicara panca indera, karena kitab suci harus menjadi parameter daripada pengajaran akan kerohanian. Nah, karena itu tentu kita tidak akan masuk dimensinya menyeluruh tentang lahiriah karena akan punya keterbatasan parameternya, tetapi beberapa bagian di dalamnya kita akan dapatkan pengertian secara profetik, secara rohania tentang panca indera ini sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mulai dari telinga. Karena kitab suci, bahkan Nabi pesankan kepada umat Tuhan bahwa kita mesti punya saat teduh. Karena setiap pagi Tuhan memberi pendengaran seorang murid. Kitab suci juga pesankan kita lambat berkata-kata, tapi lebih banyak untuk mendengar. Jadi telinga adalah merupakan salah satu anggota tubuh yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan ini. Nah, apa kaitannya telinga ini menjadi hamba kebenaran? Saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu cerita yang sangat menarik sekali. Mari sama-sama kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kegerakan gereja mula-mula yang dipimpin para rasul dan para nabi, ternyata tidak semuanya kisah di dalamnya gelombang revival. Ternyata juga berisikan peringatan dan pemahaman tentang bagaimanakah panca indera berkaitan dengan hamba kebenaran. Nah, ternyata dalam kehidupan kekristenan ini tidak semua hal baik itu berakhirnya baik. Tidak semua arus rohani ikut-ikutan itu sebagai follower, ya lari sana, lari sini, pindah gereja sana, pindah gereja sini, terus-terusan ya memperhamba diri dengan doktrin, kemudian bandingkan satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain, kemudian terus menjadi duta-duta suara negatif kerohanian akhir zaman, terus aja berita kejatuhan hamba Tuhan disalurkan kemana-mana. Ya, kita harus belajar tentang telinga seorang murid. Jadi ada satu tokoh bernama Ananias. Pada kegerakan gereja mula-mula, tiba-tiba Tuhan mencurahkan hati bermurah. Umat Tuhan itu, karena kegerakan itu begitu luar biasa, mereka menjual rumah, menjual tanah, dan memberi persembahan. Ini bukan persepuluhan, tapi ini perseratusan. Meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, dan ingin segala kepunyaannya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, ya, punyai hati yang bijaksana. Perintah ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu harus dibedakan dengan kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan sampai ketika hamba-hamba Tuhan jatuh, kemudian kita justru menolak hukum dan ketetapan dan semua perintah Tuhan dalam kitab suci. Kita harus bedakan dua hal ini. Jangan sampai segala sesuatu yang kita dengar itu membuat manusia dalam kita bergejolak dan kembali lagi dengan cara hidup manusia lama kita. Dan kita meniru cara hidup seorang Ananias. Ananias melakukan apa yang digerakkan oleh gelombang kegerakan gereja. Ananias juga dapat impartasi kemurahan. Maka dia menjual kepunyaannya, dia menjual asetnya. Dan kita tahu kitab suci pesankan dan catat bahwa antara Ananias dengan Safira, suami istri ini sepakat, ya, sama-sama mau memberi kepada Tuhan, sama-sama mau nyumbang untuk pekerjaan dan pelayanan di ladang Tuhan. Tetapi sesuatu ternyata yang dimulai dari keinginan baik, Tuhan ternyata menguji hati, Bapak Ibu. Karena itulah saya pesankan antara kejatuhan hamba Tuhan, jangan sampai engkau menolak hukum-hukum dan ketetapan dan menolak firman. Jadi bedakan antara Tuhannya dengan pelayan-pelayannya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hukumnya, ketetapannya, dan firman Tuhannya tidak pernah salah. Kebenaran adalah kebenaran. Yang salah adalah hamba-hambanya, orang-orang yang dipercaya mengelola berkat-berkat keuangan Tuhan. Jadi kejatuhan hamba-hamba Tuhan tidak serta-merta juga menjadikan firman dan ketetapan Tuhan itu juga salah. Jadi pemahaman ini kita harus tahu, Bapak Ibu. Dengan demikian hati bijaksana kita dapatkan. Karena Tuhan itu menguji hati, ya. Jadi pendapatmu yang engkau terus pengaruhi melalui kejatuhan hamba Tuhan kepada umat Tuhan, itu tidak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban hidupmu dengan apa yang kau yakini, apa yang kau perbuat itu. Karena tidak ada upahnya untuk menebarkan kepahitan kepada umat Tuhan. Tetapi hatimu, hidupmu, hubungan pribadimu dengan Tuhan itu pertanggungjawabannya harus pribadi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pada bagian telinga bicara tentang hamba kebenaran dan hamba dosa, ya ketika kita menebarkan segala kepahitan kepada umat Tuhan, kita sedang menjadikan diri kita ini sebagai hamba dosa, menjalarkan akar pahit, menjalarkan diri kita yang sebenarnya sudah bermanifestasi dari manusia lama itu, kita bagi terus, kita terus sebar. Berhenti Bapak Ibu.
Karena ini pembatasnya, supaya kita bergerak menuju hidup sebagai hamba kebenaran. Karena kita belajar lewat hidup Ananias dan Safira. Terjadi seperti ini. Ketika Ananias mendengar perkataan itu, nah ini ngeri Bapak Ibu. Rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Sesuatu terjadi pada Ananias yang membawa sumbangan, yang membawa pemberian. Ternyata Bapak Ibu harus paham, di dalam kekristenan ini, tidak semua pemberian itu dikenan Tuhan. Apalagi gak beri, apalagi yang terus jadi duta-duta kepahitan. Yang memberi seperti Ananias dan Safira aja masih diuji Tuhan hatinya. Kenapa? Karena hal baik itu Tuhan juga masih uji melihat kemurnian ketulusan hati daripada umatnya. Kenapa? Karena ketika umat Tuhan berlaku balik ke manusia lamanya yang pelit kikir, kemudian langgar nasarnya, karena Ananias Safira itu menahan sebagian. Pasti nasar awalnya adalah memberi semuanya, tetapi kemudian dia menahan sebagian. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan bisa mengurapi orang-orang yang hidup melayani dengan tulus murni, seperti seorang Rasul Paulus, seperti seorang Rasul Petrus, seperti seorang Rasul Yohanes. Semua rasul-rasul pada generasi gereja mula-mula, ada rasul-rasul yang mendengar suara Tuhan, yang karib dengan Tuhan, dan apa yang Tuhan nyatakan, mereka tahu apa yang terjadi. Jadi kitab suci berkata Ananias mati seketika. Padahal secara hitungan manusia, memberi kok mati ya, ngeri Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham, kekristenan ini transparan sekali. Jadi Bapak Ibu harus menangkap bahwa makanan keras sudah layak kita terima di akhir zaman. Jangan lagi mie susu terus, jangan lagi jadi bayi yang disodori dengan suara-suara kepahitan, suara-suara kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Sudah nggak waktunya kita dengar hal-hal begitu. Kita sudah waktunya menggali kitab suci dan memahami bahwa telinga seorang murid ini harus memahami tentang suara Tuhan yang masuk dalam hidupmu adalah suara yang membawa kehidupan, yang membuat engkau berbuah, yang membuat engkau mengalami Tuhan, yang membuat engkau mengenal Tuhan secara pribadi, yang membuat engkau berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, yang mengubah attitude, manner, dan sifat hidupmu. Saya tunjukkan lagi Bapak Ibu sebuah kisah sangat penting sekali sekaitan dengan telinga murid yang berkaitan dengan kehidupan agama. Mari sama-sama kita lihat Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengulang lagi nubuatan Nabi Yesaya untuk mengingatkan umat Tuhan tentang kehidupan keagamaan di akhir zaman. Ada banyak orang rajin beribadah, ada banyak orang rajin mendengar khotbah, tapi tidak punya understanding, tidak dapat pengertiannya. Mereka mendengar tapi mereka nggak ngerti. Karena itu keagamaan tanpa pengertian, yaitu juga akan menjadi sesuatu yang fatal dalam kehidupan. Kenapa? Karena gampang sekali disesatkan. Karena ketika manusia tidak punya understanding, ya ketemu jalannya, tetapi ketika lewati prosesnya tidak paham, gampang sekali diselewengkan ke kiri ke kanan, gampang sekali menyimpang. Jadi dalam kehidupan kekristenan ini penting sekali punya pengertian. Kenapa? Karena menjadi satu parameter ketika telinga berat mendengar, itu berarti kita sedang masuk kehidupan kekristenan tidak lagi menjadi seorang murid. Ketika seseorang tidak lagi menjadi seorang murid,
Mereka sudah nggak mau belajar. Dan ketika orang sudah tidak mau belajar, cenderung keras kepala, tegar tengkuk, dan keras hati. Sulit sekali untuk menerima aruh nasihat, sulit sekali untuk berubah hidupnya, sulit sekali untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena mereka sudah terpola menjadi sebuah kebiasaan menganggap bahwa ya Tuhan itu sepi. Kenapa? Ya karena merasa aku punya duit, aku bebas berbuat dosa. Apa yang aku perbuat nggak ada hukuman Tuhan kok. Dan aku rajin memberi, dan aku rajin dukung pekerjaan Tuhan. Jadi mereka mencampur baurkan antara apa yang mereka sudah perbuat sebagai suatu permakluman bahwa Tuhan juga memaklumi ketika mereka rajin menabur, rajin memberi, rajin mendukung, rajin berbuat baik, tapi mereka juga rajin berbuat dosa. Seakan-akan Tuhan bisa disuap. Bersyukurlah kepada Tuhan karena lewat kehidupan Ananias Safira kita belajar bahwa telinga seorang murid adalah harus memahami yang masuk itu tidak kompromi. Kalau yang masuk itu suara berkat, engkau diberkati. Tapi kalau yang masuk suara penghukuman Tuhan, seketika engkau akan rebah dan putus nyawamu seperti Ananias. Karena itu setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah yang masuk di telinga kita ini haruslah suara Tuhan yang murni, suara yang membangun, menguatkan, menasihatkan, membawa kita pada hidup sesuai kitab suci, hidup benar, hidup bahagia, hidup berkelimpahan, hidup jadi berkat, hidupnya benar-benar Tuhannya besar di dalam hidupmu. Jadi pemahaman ini harus kita dapat karena satu bagian daripada panca indera tentang telinga ini saja demikian luasnya Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita seperti anak-anak kecil lagi. Anak-anak kecil itu ada nakalnya, tetapi karena kasih kepada papa mamanya, dijewer kupingnya berkali-kali, tetap kasih sayangnya kepada orang tuanya tidak pernah hilang. Tetap dia memahami bahwa itu salah. Jadi peringatan-peringatan Tuhan akan cepat kita pahami ketika kita punya hati yang mau dengar-dengaran suara Tuhan. Ketika hati kita di dalamnya isinya terang, maka jalan-jalan kehidupan ini akan kita lalui dengan kehidupan yang tenang, bijaksana, mencari kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu tertujunya kepada Tuhan. Dan kita bisa menikmati semua hal-hal yang berbuah dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman. Firman berbuah dalam hidup kita, kita menikmatinya. Firman jadi berkat dalam hidup kita dan orang-orang melihatnya. Hidup kita jadi saksi karena firman itu hidup di dalam kita. Dengan demikian kita tahu bahwa salah satu panca indera telinga ini penting sekali untuk kita pahami. Dan Tuhan pesankan di tahun ini, telinga ini harus benar-benar sudah memasuki frekuensi sorgawi. Telinga yang mendengar suara Tuhan, telinga yang hanya mendengar hal yang membangun, telinga yang membawa terang masuk ke hati kita, telinga yang membawa arus kasih Yesus menyeluruh masuk mengalir. Kita bisa mengampuni, bisa memaklumi kesalahan, bisa mengerti kelemahan saudara-saudara iman keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Telinga yang membawa terang, membawa perbuatan hidup kita ini menjadi perbuatan iman yang berkualitas dan terpuji. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sesudah telinga, satu bagian lagi yang nampak pada panca indera adalah mata, Bapak Ibu. Mata, kita tahu persis, bukan hanya Rasul Paulus yang mengutip tentang nubuatan Nabi Yesaya. Ternyata Tuhan Yesus juga memperingatkan umat Tuhan pada generasi itu dengan nubuatan Nabi Yesaya. Pada Yohanes 12 ayat 39-40 dikatakan seperti ini. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggapi dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ternyata Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Yesus ingatkan kepada umatnya tentang panca indera mata. Ada banyak orang beriman di akhir zaman, matanya itu hanya melihat hal-hal negatif. Matanya itu melihat hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena fokus daripada apa yang dilihatnya itu tidak lagi sesuatu yang memberkati dan membangun, tetapi sesuatu yang terus menyandung akan hidupnya. Saya punya pemahaman hidup seperti ini Bapak Ibu. Apa yang diingini hatimu, itulah yang akan nampak jelas dari apa yang kau lihat. Loh, mungkin ada umat Tuhan berkata, bagaimana maksudnya Pak John? Maksudnya gini, kalau satu ketika engkau pada dimensi seorang wanita, engkau hamil. Begitu senangnya hatimu ketika engkau menerima kehamilan.
pemberian, garis keturunan, dan engkau terus merasa bahagia. Dan ketika engkau berjalan, yang akan nampak di matamu adalah, loh, banyak banget orang hamil. Kenapa? Karena yang engkau lihat itu adalah kesenanganmu. Maka yang engkau lihat seisi dunia ini adalah, di sana lihat orang hamil, di sini lihat orang hamil, noleh ke belakang lihat orang hamil. Padahal mungkin yang hamil itu berjalan 1 dibanding 30 orang. Tetapi yang engkau lihat itu adalah yang hamil semua. Oke, bicara tentang kehamilan, porsinya kaum wanita. Sekarang kita bicara kaum pria. Kaum pria ya, mungkin punya kesenangan, mobil. Tiba-tiba punya keinginan mau beli sebuah mobil, merek sebuah mobil. Nah, dimanapun engkau berjalan, engkau akan nampak mobil. Loh, banyak ya mobilnya itu. Yang saya mau beli itu ada di mana-mana. Itu pertanda bahwa hatimu mencerminkan apa yang engkau lihat. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, panca indera salah satunya mata ini mencerminkan hati kita. Matius 6 ayat 22-23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya waktu baca firman ini lebih dari 25 tahun saya nggak ngerti. Tapi ketika Roh menguraikan pengertian di dalam pesan nubuatan tahun ini, saya memahami pesan Tuhan bahwa dikatakan seperti ini, orang Kristen yang matanya jahat akan hidupnya sangat jahat. Jadi sekarang menjawab, selama ini ada banyak umat Tuhan berkata, dia itu sudah ada Tuhan, mulutnya Tuhan, kok hidupnya jahat banget ya, lebih jahat dari orang dunia. Ternyata Tuhan sudah nubuatkan lewat pernyataan Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Jika terang yang ada padamu gelap. Jadi kalau orang sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah belajar firman, sering dengar khotbah, sering baca firman, hidupnya masih jahat, pasti ukurannya lebih jahat dari orang dunia. Kenapa? Terangnya akan sangat gelap, melebihi kegelapan. Ini pemahaman yang penting untuk diketahui anak-anak Tuhan. Karena itulah Tuhan membagi 2 pilihan. Domba-domba, kambing-kambing. Kambing-kambing yang keagamaannya yang matanya jahat, yang hidupnya sangat jahat dan hatinya gelap ini ditolak Tuhan di akhir zaman. Bukan hanya bicara umat, hamba-hamba Tuhan yang berlaku jahat juga ditolak Tuhan di akhir zaman. Tidak ada kompromi. Tuhan tidak tebang pilih. Tuhan tidak kasih pandang muka. Kenapa? Pembatasnya jelas. Firman, Roh Kudus, perbuatan hidup. Dan kita bisa menemukan 4 sumber di dalam kehidupan ini. Tuhan, dunia, nafsu manusia, setan-setan. Keempat sumber ini menjawab apapun dalam pertanyaan rohani. Kalau kita memahami keadaan ini, maka hati inilah yang menjadi tempat sentral daripada mata, juga sentral daripada telinga yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Jadi hati ini terpengaruh oleh panca indera mata. Jadi kalau engkau banyak lihat kejahatan, engkau banyak melihat hal-hal yang menyandung hidupmu, hatimu gelap, hatimu kotor, hatimu belum bersih, masih banyak kepahitan, masih banyak kebencian, masih banyak akar pahit dalam hati. Harus dibersihkan supaya matamu bersinar, supaya matamu terang, supaya matamu berbalik melepaskan semua hal-hal yang menyandung hidupmu dan semua hal yang membuat engkau jahat di hadapan Tuhan. Itu harus dilepas. Kenapa? Ketika pertobatan muncul, hati akan terang, dan ketika hati terang, mata akan ikut terang. Maka semua hal yang engkau lihat selama ini menjadi sandungan, semua hal yang disebut kebencian akan pudar. Matamu akan berseri-seri di hadapan Tuhan dan sesama. Maka engkau akan melihat hal-hal yang indah dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bukan karena matanya besar ya, apalagi sampai keluar ya, bukan karena matanya, bulu matanya lentik, ada bloknya, atau supaya seperti kesukaan orang Korea ada lipatan mata tidurnya supaya kelihatan lebih banyak kerja kerasnya. Bukan. Ukuran mata itu, mata ya mata. Hati ini mencerminkan apa yang keluar dari mata, dan apa yang kau lihat itu masuk kembali ke hatimu. Demikianlah kehidupan ini. Semuanya harus berfokus kepada hati Yesus. Hati Yesus membuat kita melihat hal-hal yang jadi berkat. Hati Yesus membuat kita menerima dan melihat seperti Yesus melihat. Kita akan menerima hal-hal yang masuk dalam hidup kita adalah hal yang jadi berkat buat hidup kita. Jadi saya percaya telinga dan mata mempengaruhi hidup kita. Seberapa
panjang usia hidup kita, kesehatan hidup kita, semua terpengaruh dari telinga dan juga mata, Bapak Ibu. Saya ingat saya pernah melayani anak-anak rohani saya ketika mereka pindah rumah kontrakan, anaknya 2, lalu ada pesan saya sampaikan, nanti anakmu yang ketiga akan lahir adalah anak laki-laki. Ada suara rekaman audionya, Bapak Ibu. Dan ternyata lahir anak ketiganya adalah anak bangsa-bangsa yang bernama Jedaida, Bapak Ibu. Ya, anak Dr. Jeffrey Setiawan dan Cica Karlina. Keluarga dokter ini menerima kegenapan nubuatan Tuhan, dan ternyata ada pesan-pesan nubuatan yang saya sampaikan juga sekaitan kehidupan dan masa depan mereka. Jadi mata mereka melihat kegenapan, telinga mereka telah mendengar nubuatan, dan mereka mengecap buah-buah yang sangat luar biasa. Bahkan baru-baru ini saya datang mendoakan mamanya yang mengalami sakit sampai tidak bisa bangun. Dan dengan kuasa Tuhan kami berdoa sepakat mengurapi minyak, dan lalu Tuhan pesankan dalam 1 minggu akan bangun dan duduk. Tapi tiba-tiba masuk rumah sakit. Saya cari wajah Tuhan. Tuhan, kenapa kok malah masuk rumah sakit? Ternyata Tuhan berpesan, caranya adalah cara Tuhan, bukan cara manusia. Kalau Tuhan sudah berfirman, bagian cara dan prosesnya kita tidak bisa ikut campur, karena itu sudah kedaulatan Tuhan. Dan ternyata dibawa ke rumah sakit, 1 kali suntikan langsung pulang 1 hari, sudah duduk. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, kita harus pegang firman itu. Kita akan melihat kegenapan firman itu. Apa yang kita dengar, yang kita lihat, kita terima, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sesudah telinga, mata, langsung ketemunya hidung, Bapak Ibu. Sulit kalau kita mau belajar tentang hidung, Bapak Ibu. Kenapa? Karena parameter firmannya sulit untuk diketemui. Tetapi hidung ini sendiri secara rohania, secara profetik mengandung suatu pesan tentang hidung ini untuk mencium, ya. Jadi kita lihat bagian sisi profetik dan rohanianya. Mari kita lihat sama-sama apa yang dipesankan di dalam Matius 26 ayat 47 sampai yang ke-50. Injil Matius 26 ayat 47 sampai 50, demikian Tuhan berfirman. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, panca indera hidung kita sedang bicara tentang penciuman. Penciuman yang kita sandingkan dengan kejadian peristiwa berharga pada masa Yesus ditangkap. Ternyata ketika Yesus ditangkap, salah satu murid yang bernama Yudas Iskariot sudah menjual Yesus. Supaya bisa menunjukkan inilah Yesus, Yudas Iskariot datang, memeluk Yesus, mencium Yesus dengan berkata, "Salam, Rabi," ya. Dia mencium Yesus, dan Yesus berkata, "Hai teman." Ini kan asing sebenarnya kalau kita pahami, ya. Karena itu muridnya. Karena tidak pernah kita temukan Yesus berkata sepanjang catatan Injil ada dikatakan "hai teman" kecuali kepada Yudas Iskariot. Ternyata Yudas ini tidak pernah menempatkan dirinya sebagai murid. Dia menempatkan dirinya sebagai teman, ya. Dia merasa bahwa dia ikut Yesus itu, ya dia memang pegang uang. Dia bendahara. Bendahara tidak jujur. Dia lihat ketika ada wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya dengan memberi persembahan aroma minyak yang harum. Dia berkata, buat apa pemborosan ini? Karena penciumannya semuanya isinya adalah keuntungan dirinya. Yudas Iskariot ini selalu berfokusnya kepada dirinya, cinta uang. Karena itulah saya pesankan kepada umat Tuhan, sebagaimana di awal khotbah, hukum ketetapan firman itu berlaku buat semua orang. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan tidak ada urusannya dengan diri kita. Kenapa? Karena ketika engkau menempatkan dirimu sebagai orang seperti Yudas Iskariot, engkau mencium, kejatuhan hamba Tuhan, kemudian engkau kutip, engkau pakai alasan, engkau seperti Yudas.
Engkau akan mengutip dan akan berkilah, akan menempatkan banyak alasan dan berkata, wah, persepuluhan, meremehkan perkataan-perkataan firman ketetapan. Engkau sedang merobek Alkitab di dalam hidupmu. Engkau sedang menyalibkan Yesus bukan 2 kali, yang ketiga kali dalam hidupmu. Karena semua perkataan dalam Alkitab diilhami Roh. Ketika engkau menyobeknya dengan alasan dan kilah di balik kejatuhan hamba Tuhan, engkau sedang mendukakan Roh. Itu engkau sedang menempatkan dirimu untuk masuki penghukuman yang kekal, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Engkau sedang menghujat firman yang bersumber pada Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Penciuman Yudas Iskariot yang dilakukan seperti inilah, yang seperti banyak kejatuhan anak-anak Tuhan yang tidak disadari. Ketika Yudas Iskariot mau bertobat, jalannya tidak ketemu karena roh intimidasi mengitari hidup mereka. Kenapa? Karena penciuman Yudas Iskariot itu sudah terlalu buntu, ya, hingga dia sesak napas, akhirnya menggantungkan dirinya. Jangan engkau tiru cara hidup Yudas Iskariot lewat penciuman yang kotor, yang sebenarnya dirimu yang pelit, yang kikir, engkau yang terikat uang seperti Yudas Iskariot, hingga engkau mengutip kejatuhan hamba Tuhan dan engkau menghujat firman, menghujat persepuluhan, menghujat pemberian. Jangan, ya. Orang bijaksana, urusan hamba Tuhan biar urusan mereka dengan Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan lebih penting. Seperti Petrus gak pernah hujat hal-hal seperti itu. Meskipun Petrus bikin salah sama Tuhan Yesus, bahkan menyangkal imannya terhadap Yesus, dia beroleh kesempatan. Kenapa? Penciumannya itu tidak tertuju kepada ikatan cinta uang, tidak tertuju untuk mencari alasan. Dia melihat Yesus, dia menangis, dan ketika Yesus ada di pantai Danau Tiberias, dia tidak lagi menunggu temannya atau dia langsung nyebur, ya. Dia tidak mau lagi berkata, Yesus kalau itu engkau aku berjalan di atas air, tidak. Dia membawa dirinya apa adanya. Kekristenan akhir zaman Tuhan pesankan supaya kita membawa diri kita apa adanya, transparan, hitam ya hitam, putih ya putih. Ada ya ada, nggak ada ya nggak ada. Kejujuran sangat penting di dalam kekristenan akhir zaman ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak ingin kita punya ciuman yang penuh dengan kepalsuan. Orang yang hidup dalam kemunafikan, isinya kepalsuan, mengutip semua pernyataan rohani, sebenarnya isi kata-kata rohani dan alasan rohani, dirinya seperti Yudas Iskariot. Ini mungkin suara teguran firman, teguran roh yang nggak enak didengar, tapi saya sebagai hamba Allah, hamba kebenaran harus menyampaikannya. Kenapa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Ini pesan Tuhan mulai tahun ini, karena 10 tahun ini kelimpahan dan kekurangan ini dipengaruhi juga oleh penciuman kita Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, latihlah dirimu. Binatang saja melatih dirinya lewat penciuman. Anjing pelacak bisa membedakan manakah narkoba, manakah yang bukan narkoba. Kenapa? Penciumannya dilatih. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita harus melatih fokus hidup kita. Kenapa? Jangan terus fokus dengan kejatuhan hamba Tuhan. Jangan terus tersandung urusan persepuluhan, pemberian, urusan ujung-ujungnya uang. Kekristenan kok nggak jauh dari urusan ribut, urusan uang. Hamba Tuhan bolak-balik jatuh. Ya namanya akhir zaman. Saya tunjukkan Bapak Ibu tentang keadaan akhir zaman ini sekaitan dengan penciuman ini. Mari kita lihat sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang keempat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata manusia akhir zaman itu kehidupannya seperti Yudas Iskariot. Ya, banyak sekali mereka tidak sadar jatuhnya seperti Yudas Iskariot. Apa itu? Yudas Iskariot ciumannya penuh kepalsuan, penuh kemunafikan. Sebenarnya Yudas Iskariot sedang berkhianat. Ya. Dia menjual imannya, dia menjual rabinya, dia menjual Tuhannya untuk dirinya. Kenapa? Cinta uang. Dia pertukarkan semua untuk uang. Jadi hati-hati di akhir zaman ini. Tuhan sudah pesankan. Ciri-cirinya apa? Masa
sukar datang. Kita tahun ini sudah mendengar baru beberapa bulan gempa bumi di mana-mana, hujan sampai banjir di mana-mana, kemudian erupsi lagi, mulai krisis, ekonomi mulai dipertanyakan akan stabil tidak di dunia, mulai terjadi banyak hal yang sukar. Manusia mencintai dirinya menjadi hamba uang. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Yudas Iskariot hamba uang, cinta uang, suka berkhianat. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam kebenaran firman. Hentikan semua hal yang menjadi sandungan dalam hidup. Tinggalkanlah semua jalan-jalan kepahitan. Tidak usah menghakimi hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh. Dan hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, ingatlah, sorga neraka engkau pilih sendiri. Tuhan sudah kasih pembatasnya di dalam firman. Kalau engkau mengecap upah di dunia dan engkau kejar pujian manusia, engkau sembunyikan semua perbuatan jahatmu, sudah pasti pintu sorgamu tertutup. Demikian juga umat Tuhan. Jangan berkhianat. Kenapa? Dengan jalan engkau menghakimi hamba-hamba Tuhan yang jatuh, engkau sedang mengambil firman. Engkau jadi pengkhianat. Kenapa? Posisi Yesus hakim, segala hakim, engkau ambil. Engkau jadi hakim buat hamba-hamba Tuhan. Engkau hakim buat saudara-saudara seimanmu. Engkau sedang mengkhianati kebenaran firman di dalam hidupmu. Berhenti dari sikap hidup menghakimi. Belajarlah untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan yang jatuh, mendoakan orang-orang, saudara seiman, keluarga yang jatuh. Jangan bahagia dan jangan terus sebar kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Enggak manfaat buat hidup kekristenanmu, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tiru sebagaimana Yudas Iskariot berlaku, kita sudah tahu akhir hidupnya. Enggak ada yang baik. Uang yang dipegang akhirnya harus dibuang jadi uang hakal dama. Hidup yang harusnya dibawa dalam pertobatan nggak kesampaian karena roh intimidasi, setan-setan itu mengitari, akhirnya dia desperate, putus asa, bunuh diri. Nggak manfaat. Jadi lebih baik dalam kehidupan ini hidup setia, hidup jujur, pegang firman. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bagikan sedikit tip kebahagiaan The Johan Family, Bapak Ibu. Ya. Saya punya 3 anak, Bapak Ibu udah tahu namanya. Yang pertama Rehwel, sudah sarjana hukum. Yang kedua Richie, sarjana sosial. Dua-duanya cum laude, ya, karena memang sukanya hukum laut, ya. Makan seafood mereka suka, apalagi yang berbau Korea Jepang sangat suka, makanya bisa berteman dengan si Susi, ya, dan teman-temannya. Yang bungsu namanya William Serat L. Pastor William yang kita kenal sedang menyusun skripsi juga di bidang hukum. 3 anak saya ini adalah 3 anak yang dipelihara Tuhan lebih dari puluhan tahun. Rehwel sama William tidak pernah masuk rumah sakit sampai hari ini dijaga. Richie sejak dicangkokkan dalam hidup saya juga tidak pernah masuk rumah sakit. Jadi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Nah, ketiga anak saya, kalau saya dengan istri pergi pelayanan misi, mereka berhalangan ikut, langsung kecium Bapak Ibu radarnya. Kenapa? Mamanya langsung tahu, wah anak-anak lagi makan, ya, lagi bertiga lagi makan. Kenapa? Langsung penciuman istri saya itu bisa tahu. Kenapa? Ma, minta diisi. Kenapa? Mau curious untuk bayar restoran. Kenapa? Pengen makan. Dan mereka senang kumpul kalau kami suami istri sedang pergi keluar pelayanan. Nah, demikian juga ketiga anak saya ini dengan istri saya gampang lipet tangan, ya. Saya gampang sekali mencium. Istri saya kalau jalan sama saya kalau hilang, gampang cari istri saya kalau hilang. Cuma 2 tempat. Yang pertama, akan ketemu di tempat-tempat penjualan kue-kue basah. Istri saya pasti nongkrong di situ. Jadi ditaruh di Pasar Atom Surabaya, ditaruh di Jogja, ditaruh di Solo, ditaruh di Jakarta. Saya bisa temu, Bapak Ibu. Kenapa? Ada di tempat-tempat yang dia suka, tempat penjualan kue-kue basah, ya. Yang kedua, kalau istri saya nggak keluar-keluar, nggak pulang-pulang, nggak ada jawaban handphone, nggak diangkat, nggak dibalas, tinggal cari aja di tempat warung kopi, ya. Dia paling suka nongkrong di Yakun, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kun, ya. Udah iya masih tekun, ya. Makanya dia suka sekali nongkrong di sana, Yakun. Terus, ya. Kenapa? Penuh dengan kesenangan dari Tuhan. Nah, inilah yang membuat istri saya, wah, banyak orang tanya, pakai bedak apa ya, Bu Angel? Kosmetiknya apa ya? Istri saya nggak pakai apa-apa. Penciuman ini membuat hidupnya itu awet muda. Dan anak-anak saya sering candakan, maka candaan anak-anak saya membawa mamanya awet muda. Dan anak-anak saya semakin belajar melihat
kehidupan berkeluarga ini seperti ini. Nah, penciuman-penciuman seperti inilah yang Tuhan ajarkan secara rohani, secara profetik, supaya kita menemukan contoh teladan dalam kekristenan hidup berkeluarga. Ya, saya sejak awal Tuhan sudah ajarkan kepada anak-anak saya sebagaimana Tuhan perintahkan ke saya dan ajarkan ke saya. Anak-anak saya sudah saya ajar mandiri dalam mengelola keuangan. Jadi saya tidak khawatir lagi urusan keuangan di anak-anak saya. Kenapa? Kami beri uang kuliah, kami beri dan kami tidak pernah urusi. Mereka bayar sendiri, mereka urusi sendiri. Kalau mereka pakai berlaku seperti orang-orang dunia, seperti anak-anak generasi now yang hidupnya foya-foya, senang-senang, mabok-mabok, main game dan menghabiskan duit untuk balapan apa. Ya, mereka nggak akan kuliah. Tapi Tuhan menyatakan bahwa mereka setia, mereka jujur, mereka mengikuti jejak papa mamanya. Mereka bisa selesaikan kuliahnya dan uang kuliahnya tidak ada tunggakan. Kenapa? Karena mereka mengelolanya dengan hati Tuhan, dengan hati bijaksana. Jadi saya percaya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selalu ada alasan untuk kita mencium 2 dibanding 10. Ya, karena 12 yang ada di muka bumi ini, 10-nya sandungan semua isinya. Oh, kami ini akan dimakan hidup-hidup. Ternyata persembahan kami ini difoya-foya. Mereka lifestyle, mereka jet set, mereka salah gunakan. Ya, kamu lihat yang 10 ngapain? Ya, kamu nggak akan masuk tanah Kanaan karena akan membawa hidupmu murka Tuhan masuk. Kenapa? Karena kau berkhianat dengan menghakimi. Tapi kalau engkau lihat 2, yang 2 ini firman, 2 ini hidupnya terbukti berkualitas. Panuti yang 2, berkumpul sama yang 2, jangan ambil yang 10. Demikian juga Bapak Ibu, antara Yesus dengan ahli Taurat dan Farisi, 1 banding banyak. Demikian juga pilihan gereja, pilihan mentor hari ini. Engkau pilih ahli-ahli Taurat orang Farisi, engkau hidup keagamaanmu lebih jahat dari mereka. Karena Yesus sudah menyatakan mereka yang jahat melahirkan yang lebih jahat. Sementara Yesus melahirkan murid-murid yang transformasi, perubahan attitude, manner, sifat. Dan mereka membuang manusia lamanya menjadi manusia baru. Bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk martir di jalan pemberitaan Injil. Mereka mau menggenapi amanat agung Yesus. Tempuh jalan Yesus ini, tempuh jalan murid-murid, rasul-rasul, para nabi ini Bapak Ibu. Karena itu, berubahlah oleh pembaruan akal budi. Tinggalkan yang namanya kuantitas, gedung-gedung, keramaian. Seperti ahli Taurat orang Farisi, keagamaan yang munafik, penuh kepalsuan, dan isinya cinta uang, dan isinya pelit kikir, menghakimi, dan alasan sebenarnya untuk diri sendiri, membenarkan diri. Tinggalinlah hidup seperti ini kekristenannya. Beralihlah pada kekristenannya yang murni, yang isinya adalah pengabdian, kemurnian untuk Yesus. Hingga lewat pesan Tuhan, lewat 3 panca indera ini Bapak Ibu, kita belajar sesuatu yang Tuhan peringatkan. Kita sambung bagian yang melengkapi panca indera ini minggu depan. Kita akhiri dulu ibadah hari ini. Pastor William akan bawa kita untuk berdoa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat 2 tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus perihal hamba kebenaran versus hamba dosa. Parameternya adalah panca indera. Pada part pertama ini telah dikupas tentang mata. Telah dinubuatkan Nabi Yesaya dan diingatkan Tuhan Yesus agar berhati-hati dan janganlah sampai hidup ini mata hanya melihat hal negatif dan melihat yang jahat. Juga diperingatkan kepada kita bahwa perihal orang Kristen yang matanya jahat akan hidup sangat jahat. Tentang telinga, janganlah hidup kikir dan langgar nazar yang telah terucap, karena di hidup orang-orang seperti itu suara yang terdengar hanyalah penghukuman Tuhan. Tentang hidung, diingatkan agar orang beriman hidup dalam kasih yang tulus dan murni. Janganlah hidup seperti Yudas Iskariot, ciumannya penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Haleluya. Kita sambung part 2 panca indera ini minggu depan, dan mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hari ratnya. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan
jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi Tuhan, penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu kenal anak cucu, dan sebelum terjadi di hidupmu tadi mimpi juga ke Rehwel. Anakmu yang berikutnya adalah laki-laki, dan jaraknya adalah Eshelia bisa lari-lari ya. Berarti itu prediksi Om 2-3 tahun, tapi Serat bilang nggak nyampe 2 tahun. Kamu tinggal pilih kunci yang mana. Itu udah jalan. Tergantung mama juga. Itu udah kan- jalan. Udah jalan tuh. Berarti setahun lebih. Dia mau lari lah. Berarti nggak lama lagi. Kalau kita di petua di falsafah orang-orang Cina kuno, anak itu ada rezekinya masing-masing. Iya. Jadi kalau memang akan datang itu yang ketiga itu sesuai penggenapan janji Tuhan, rumput keluarga kalian itu berarti ada Tuhannya sejak semula, harus dijaga. Kenapa anak cucu kalian lahir itu ada Tuhan yang ngasih tahu. Itu tuh langka di muka bumi. Anak lahir, namanya dikasih tahu, masa depannya dikasih tahu, itu berarti Tuhan tuh cengkram keluarga kita. Jadi tawanan roh, hidupnya pasti akan selalu diberkati.